Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sururi, salah satu mahasiswa program studi Magister Hukum, program Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia. Video kali ini kami tujukan untuk tugas mata kuliah Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Diana Riawinanti Napri 70 SH MH MKN MSc. Dan untuk kali ini kami membahas masalah lembaga keuangan non-bank yaitu Pegadaian. Untuk mengenal lebih dalam apa itu gadai, maka kita harus lebih tahu dulu apa itu definisi gadai. Jadi definisi gadai yang diatur pada pasal 1150 KUHP, yakni suatu perjanjian utang piutang dengan jaminan benda bergerak. Adanya jaminan tersebut agar barang-barang yang menjadi objek jaminan itu dapat berada di bawah kekuasaan gadai. Itulah yang dinamakan dengan gadai. Selanjutnya, saat ini kenapa banyak orang memilih penggadaian? Penggadaian yang lebih kita tahu adalah saat ini perusahaan yang masuk dalam daftar perusahaan BUMN. Perusahaan Pegadaian ini juga berdiri sejak tahun 1901, yaitu perusahaan yang sangat lama. Selanjutnya di Pegadaian itu jangkauannya di seluruh Indonesia sangat luas dengan memiliki 4.113 outlet. Dan di Pegadaian barang-barang yang kita gadai itu jelas aman dan diasuransikan, dan Pegadaian terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Selanjutnya di Pegadaian untuk proses transaksinya sangat mudah, cepat, dan aman. Selanjutnya kita mempelajari tentang Pegadaian, tentang sejarah dari Pegadaian. Di Pegadaian pada tahun 1746, sejarah Pegadaian dimulai pada saat VOC mendirikan Bank Van Lening sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Dan pada tahun 1811, pemerintah Inggris mengambil alih dan membubarkan Bank Van Lening tersebut, sehingga masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian. Dan pada tahun 1901 didirikanlah Pegadaian yang pertama kali di Indonesia, yaitu tepatnya di Sukabumi pada tanggal 1 April 1901. Maka saat ini di Pegadaian sering melakukan ulang tahun, yaitu di tanggal 1 April setiap tahunnya. Dan pada tahun 1905 Pegadaian berbentuk lembaga resmi yaitu jawatan. Dan tahun 1961 bentuk badan hukum berubah dari jawatan berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 19 tahun 1960, junto peraturan pemerintah atau PP nomor 178 tahun 1961. Masih di sejarah Pegadaian, di tahun 1969 bentuk badan hukum berubah dari PN ke Perjan. Hal ini berdasarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 7 tahun 1969. Di tahun 1990 bentuk badan hukum berubah dari Perjan ke Perum berdasarkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1990 yang diperbarui dengan peraturan pemerintah atau PP nomor 103 tahun 2000. Selanjutnya di tahun 2012 pada tanggal 1 April tepatnya,
Bentuk badan hukum berubah dari Perum ke Persero berdasarkan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2011. Dan yang terakhir di tahun 2021 pada tanggal 23 September 2001, bentuk badan hukum berubah dari Persero ke perseroan terbatas. Hal ini berdasarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 73 tahun 2021. Selanjutnya, Pegadaian mempunyai visi dan misi. Dan visi di Pegadaian adalah menjadi the most valuable financial company di Indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat. Itulah visi di Pegadaian. Dan Pegadaian juga mempunyai 3 misi. Yang pertama yaitu memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh stakeholder dengan mengembangkan bisnis intinya. Misi yang kedua yaitu memperluas jangkauan layanan UMKM melalui sinergi ultramikro untuk meningkatkan proposisi nilai ke nasabah dan stakeholdernya. Misi yang ketiga yaitu memberikan service excellent kepada nasabah dengan melalui bisnis proses yang lebih sederhana dan digital, teknologi informasi yang handal dan mutakhir, praktek manajemen risiko yang kokoh, serta sumber daya manusia yang profesional, berbudaya, dan kinerja baik. Baiklah, itulah tadi masalah tentang visi dan misi di Pegadaian dan sejarah tentang Pegadaian. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui produk-produk di Pegadaian. Pegadaian mempunyai 4 produk utama. Yang pertama adalah produk utama. Produk utama mempunyai ada 3 produk. Yang pertama adalah KCA atau yang disebut dengan kredit cepat dan aman. Ini merupakan kredit dengan sistem gade yang diberikan kepada nasabah semua golongan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif. Produk utama yang kedua yaitu Krasida, yaitu kredit yang diberikan kepada UMKM untuk mengembangkan usahanya. Produk utama yang ketiga yaitu Kreasi, yaitu kredit yang diberikan kepada UMKM dengan sistem fidusia, yaitu cukup dengan BPKP sebagai jaminannya. Produk Pegadaian yang selanjutnya yang nomor 2 yaitu produk syariah. Produk syariah mempunyai 4 produk. Yang pertama yaitu Rahan, yaitu pembiayaan dengan sistem syariah dengan proses cepat, aman, dan barang jaminannya itu berupa emas, perhiasan, berlian, barang-barang elektronik, sepeda motor, serta mobil. Produk syariah yang kedua yaitu Amanah, yaitu pembiayaan untuk memudahkan pembelian kendaraan bermotor untuk karyawan dan pengusaha mikro. Produk syariah yang ketiga yaitu Arum, yaitu pembiayaan untuk memudahkan pengusaha kecil untuk mendapatkan modal. Produk syariah yang keempat yaitu Arum Haji, yaitu pembiayaan dengan sistem gade emas untuk pendaftaran haji. Itulah 4 produk syariah yang ada di Pegadaian. Selanjutnya produk Pegadaian yang ketiga yaitu investasi emas. Yang pertama adalah Mulia, yaitu layanan penjualan emas batangan secara tunai atau angsuran dengan jangka waktu yang fleksibel. Ini juga bisa dilakukan di Pegadaian. Yang kedua yaitu tabungan emas, yaitu layanan pembelian dan penjualan emas sebagai titipan dengan harga yang terjangkau. Produk dari investasi emas yang ketiga yaitu konsiasi emas atau layanan titip jual emas batangan. Jadi nasabah yang mempunyai emas, yang sudah membeli emas di Pegadaian,
bisa dititipkan di Pegadaian. Selanjutnya, Pegadaian juga mempunyai produk-produk lainnya di luar dari yang 3 tadi, yaitu ada Pegadaian Remittance, yaitu layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam maupun dari luar negeri. Produk lainnya yang kedua yaitu MPO atau disebut dengan multi pembayaran online, yaitu layanan untuk pembayaran tagihan seperti tagihan listrik, telepon, pulsa, air minum, tiket kereta api, dan lain-lain yang bersifat online bisa dilakukan di Pegadaian. Selanjutnya produk lainnya yang ketiga yaitu ada persewaan gedung. Ini adalah layanan sewa auditorium yang dikelola oleh Pegadaian untuk disewakan kepada masyarakat guna untuk acara-acara ataupun seremoni seperti adanya acara pernikahan dan lain-lain. Ini juga bisa dilakukan atau disewa di Pegadaian. Produk lainnya yang keempat yaitu jasa sertifikasi mulia, yaitu jasa pengujian batu mulia untuk mengetahui jenis keaslian, kualitas, dan spesifikasinya. Produk lainnya yang kelima yaitu jasa taksiran, yaitu layanan untuk mengetahui kualitas dari harta perhiasan seperti emas, berlian, dan batu permata. Produk lainnya yang keenam yaitu jasa titipan, yaitu layanan berupa titipan barang berharga seperti perhiasan emas, berlian, surat-surat berharga maupun surat kendaraan dan motor yang dikenal dengan safe deposit box. Jadi kesimpulannya di dalam Pegadaian tadi adalah seiring dengan perkembangan zaman saat ini, maka Pegadaian baik layanan ataupun produknya itu lebih disempurnakan lagi. Dan penyempurnaan tersebut seperti yang pertama adalah pinjaman gadai. Pinjaman gadai di Pegadaian itu ada gadai emas, ada gadai non emas, ada gadai kendaraan, ada gadai tabungan emas, gadai angsuran emas, gadai efek, gadai emas syariah, gadai non emas syariah, gadai kendaraan syariah, gadai tabungan emas syariah, ada gadai angsuran emas syariah, ada pembiayaan porsi haji, dan di pinjaman gadai ada juga pembiayaan wisata religi. Pinjaman gadai ini adalah memenuhi untuk kebutuhan dari nasabah Pegadaian. Selanjutnya di Pegadaian juga melayani pinjaman non gadai, bisa melakukan pinjaman usaha, baik usaha mikro ataupun makro. Pinjaman usaha syariah, ada pinjaman serbaguna, ada cicilan kendaraan, ada cicil emas, ada cicil emas arisan, ada cicil emasku, ada gadai sertifikat, dan Pegadaian kur syariah. Di Pegadaian saat ini disempurnakan juga ada layanan jasanya, ada seperti tabungan emas, jasa kirim dan terima uang, ada jasa pembayaran online yang sudah kita sebutkan tadi, ada jasa sertifikasi, ada jasa taksiran, ada jasa titipan, dan safe deposit box. Itulah jasa ataupun layanan jasa yang ada di Pegadaian pada saat ini. Selanjutnya Pegadaian juga bisa melakukan kerjasama digital, ada kerjasama pengajuan kredit investasi. Dan untuk lebih detailnya, teman-teman bisa melihat juga di dalam situs Pegadaian resmi, yaitu di https://www.pegadaian.co.id. Demikian penyampaian makalah dari kami. Apabila ada kekurangannya kami mohon maaf, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan terima kasih. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya.